Pendidikan adalah fondasi bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dipersiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan dan membangun peradaban yang lebih baik. Namun, apa jadinya jika fondasi itu justru rapuh? Di Indonesia, perubahan kurikulum yang terus-menerus seolah menjadi masalah yang tak pernah usai. Alih-alih memperbaiki, kebijakan ini justru memunculkan banyak kebingungan, ketidakpastian, dan ketimpangan di lapangan. Hari ini kita akan membahas satu isu yang sangat penting, tetapi sering diabaikan, hancurnya kurikulum pendidikan di Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ini menjadi masalah besar? Dan yang terpenting, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Tetap bersama kami untuk membahas secara mendalam tentang krisis ini. Untuk memahami masalah ini, kita perlu melihat sejarah perubahan kurikulum di Indonesia. Pada tahun 1947, Indonesia memiliki kurikulum pertama yang dikenal sebagai Rencana Pelajaran. Ini dirancang untuk menggantikan sistem pendidikan kolonial yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda. Selama beberapa dekade berikutnya, kurikulum ini terus mengalami perubahan. Dari kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, hingga kurikulum 1994. Misalnya, kurikulum 1975 menekankan pada pendekatan sistematis, sedangkan kurikulum 1984 lebih berfokus pada pendekatan belajar aktif. Kemudian muncul kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004, yang digantikan oleh kurikulum 2013. Dan kini, kita memiliki kurikulum merdeka. Namun perubahan yang terlalu sering ini justru menciptakan kebingungan. Alih-alih menyelesaikan masalah, setiap perubahan kurikulum membawa tantangan baru yang membebani guru, siswa, dan orang tua. Pertanyaannya, mengapa perubahan ini begitu sering terjadi? Masalah pertama adalah perubahan kurikulum yang terlalu cepat dan sering. Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami lebih dari 5 perubahan besar dalam kurikulum. Guru dan siswa hampir tidak pernah punya cukup waktu untuk beradaptasi dengan satu kurikulum sebelum kurikulum baru diperkenalkan. Masalah kedua adalah fokus yang salah. Kurikulum kita terlalu menekankan pada hasil, yaitu nilai ujian. Akibatnya, siswa lebih diarahkan untuk menghafal daripada memahami. Sistem pendidikan ini melahirkan generasi yang pandai dalam ujian, tetapi minim dalam keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Ketiga, ketimpangan pendidikan. Kurikulum yang dirancang di pusat seringkali tidak relevan bagi daerah terpencil. Sekolah di kota besar mungkin memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkan kurikulum baru, tetapi bagaimana dengan sekolah di pedalaman? Ketimpangan ini hanya memperbesar kesenjangan pendidikan di Indonesia. Keempat, kurangnya pelatihan guru. Ketika kurikulum baru diperkenalkan, guru seringkali tidak mendapatkan pelatihan yang memadai. Mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan materi baru tanpa arahan yang jelas, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pengajaran di kelas. Akibat dari semua ini adalah generasi muda yang kehilangan arah. Data menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia berada di bawah standar internasional. Nilai siswa Indonesia dalam ujian internasional seperti PISA terus tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Lebih parahnya lagi, sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada nilai menciptakan tekanan besar bagi siswa. Mereka dipaksa untuk menghafal demi ujian, tanpa benar-benar memahami esensi dari apa yang mereka pelajari. Akibat lain adalah meningkatnya angka pengangguran. Pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja menyebabkan banyak lulusan yang tidak siap bersaing di pasar tenaga kerja. Ini adalah masalah besar yang harus segera diselesaikan. Namun semua ini bukan akhir dari segalanya. Ada harapan untuk memperbaiki sistem pendidikan kita. Langkah pertama adalah menciptakan stabilitas kurikulum. Alih-alih terus-menerus mengubah kurikulum, kita harus fokus pada evaluasi dan perbaikan kurikulum yang sudah ada. Stabilitas ini akan memberikan waktu bagi guru dan siswa untuk beradaptasi dan memahami esensi dari kurikulum tersebut. Langkah kedua adalah memberikan pelatihan yang lebih baik untuk guru. Guru adalah kunci utama keberhasilan pendidikan. Tanpa pelatihan yang memadai, perubahan kurikulum hanya akan menjadi beban tambahan bagi mereka. Langkah ketiga adalah mengubah fokus kurikulum dari sekadar nilai ujian menjadi keterampilan nyata. Siswa harus diajarkan untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif.
Mereka juga perlu diberikan kesempatan untuk belajar keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja, seperti teknologi, kewirausahaan, dan pengelolaan sumber daya alam. Langkah terakhir adalah mengatasi ketimpangan pendidikan. Pemerintah harus memastikan bahwa semua sekolah, baik di kota besar maupun di daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan sumber daya pendidikan. Pendidikan adalah investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Masalah dalam sistem pendidikan kita mungkin besar, tetapi harapan itu masih ada. Dengan kerjasama antara pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat, kita bisa menciptakan perubahan yang nyata. Jangan biarkan generasi muda kita kehilangan arah hanya karena sistem yang tidak mendukung. Mari kita wujudkan pendidikan yang lebih baik, lebih relevan, dan lebih adil untuk semua anak Indonesia. Jika Anda peduli dengan masa depan pendidikan Indonesia, bagikan video ini, tinggalkan komentar Anda, dan mari kita berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.